101,3 FM Radio Tidar, Radio Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Ngantor hadir lagi nih Sobat Tidar. Dan yes, hari ini spesial, Luna gak sendirian ya. Bakalan ditemenin sama 2 orang nih. Siapa aja nanti? Oke deh, sebelumnya nih Sobat Tidar, tahun baru. Oke, yang diingat-ingat jangan cuman resolusi kamu aja nih ya, tapi pajak harus juga kamu ingat nih. Oke nih Sobat Tidar, hari ini kita bakalan ngobrolin soal pelaporan SPT tahunan 1770SS dan 1770S. Dan Luna sudah ditemenin sama Mbak Delia Norma dan juga Mas Agus Setiadi dari Asisten Penyuluh Pajak. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, sehat pagi hari ini ya Mbak Mas? Alhamdulillah sehat. Berjalan sampai Radio Tidar lancar? Lancar Oke, kayaknya semangat banget nih. Oke, deket ya. Iya. Jadi bebas macet juga kayaknya ya. Betul. Oke, kayaknya udah semangat banget nih Sobat Tidar. Udah siap nih buat ngobrol-ngobrol barengan sama Luna selama 1 jam ke depan. Aku juga mau ngingetin nih sebelumnya ya, buat kamu yang mungkin selama nanti kita ngobrol ada pertanyaan, langsung aja kamu bisa langsung nanya di 0878 9430 karena ini Mbak Delia dan juga Mas Agus bakalan bagi-bagi giveaway. Ada berapa tadi? Ada 3. Oke, yang bakalan dibagiin ke kamu nih Sobat Tidar, so jangan ragu buat langsung nanya ya. Siapa tahu kamu yang berhasil buat dapetin giveaway-nya. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi nih, hari ini kita bakalan membahas terkait pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi, karyawan atau pegawai. Dan apakah pelaporan SPT tahunan untuk pegawai atau karyawan ini wajib nggak sih Mbak, mengingat pajak pegawai atau karyawan itu udah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja? Ya, memang untuk pertanyaan ini sering ditanyakan banget Mbak sama kawan pajak, atau mungkin di sini sebutnya apa Mbak? Sahabat Tidar. Sahabat Tidar. Ya, kawan pajak sahabat Tidar. Jadi kita sampaikan bahwa untuk pelaporan SPT tahunan itu memang wajib dilakukan bagi semua yang memiliki NPWP dan statusnya aktif. Nah, pada dasarnya seperti itu terlebih dahulu Kak. Jadi misalnya ada sahabat Tidar yang sudah punya NPWP, statusnya aktif, maka tetap wajib melaporkan SPT tahunannya. Apalagi untuk karyawan, karena untuk karyawan ini sudah dipotong atau dilakukan pemotongan pajak sama pemberi kerjanya. Contohnya misalnya seperti Mbak Lucy ini sudah dipotong dari Radio Tidar. Nah, nanti tinggal dilaporin aja nih untuk yang sudah dipotong tadi. Jadi untuk yang wajib itu yang punya NPWP dan statusnya aktif gitu. Oke. Terus kalau Mbak, bukti pemotongannya apa nih Mbak nanti? Ya, bukti pemotongannya itu namanya ada bukti potong A1 dan bukti potong A2. Nanti tergantung dari mana dia bekerjanya terlebih dahulu. Kalau misalnya dia bekerja di instansi pemerintah, maka nanti dapat bukti potongnya A2. Kalau dari swasta seperti Mbak Lucy ini dapat bukti potongnya A1 gitu Mbak. Oke, sedangkan untuk bukti potongnya ini ya Mbak, kita sebagai wajib pajak tuh bisa memperolehnya dari mana sih? Ya, kalau bukti potong sendiri itu kawan pajak sahabat Tidar bisa memperolehnya dari pemberi kerjanya. Jadi seperti tadi kalau misalnya Mbak Lucy ya bisa tanya ke bendaharanya gitu, nanti ditanyakan Bapak atau Ibu untuk bukti potong saya mana ya. Nah seperti itu. Jadi perlu diingat sama kawan pajak sahabat Tidar kalau bukti potong itu bukan dari kantor pajak, tapi dari pemberi kerjanya sendiri. Mengingat untuk sistem perpajakan di Indonesia itu kan self assessment ya, jadinya memang dihitung sendiri total penghasilannya berapa, untuk pajak terutangnya berapa, dan pajak yang sudah dibayarkan sama pemberi kerjanya itu berapa gitu. Oke, nah kemudian kalau kita udah punya bukti pemotongan ya Mbak, terus untuk pelaporan SPT-nya itu seperti apa Mbak? Ya, untuk pelaporan SPT tahunan sendiri itu bisa dilakukan dengan 2 cara sebenarnya Mbak. Tapi kalau sudah zamannya seperti sekarang ini, kita sarankannya sih secara online saja ya. Jadi secara online nanti bisa dilaporkan melalui laman www.pajak.go.id/djp online. Nanti kawan pajak sahabat Tidar bisa langsung melaporkan SPT-nya melalui laman tersebut. Jadi nggak perlu antri-antri lagi ke kantor, bisa kapan aja, di mana aja, bahkan hari Sabtu atau Minggu pun tetap bisa lapor untuk SPT tahunannya gitu Mbak. Oke, jadi mungkin yang punya waktu luang hari Sabtu dan Minggu nggak ada kendala ya untuk bisa laporan di hari Sabtu dan Minggu. Oke, nah ini lebih ringkas dan juga fleksibel nih. Terus yang harus dipersiapkan tuh apa aja sih Mbak? Ya, jadi untuk yang harus dipersiapkan nih untuk kawan pajak yang akan melaporkan tadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi adalah bukti potong A1 dan atau A2-nya.
kemudian juga bukti potong apabila ada penghasilan-penghasilan lainnya, kemudian daftar harta yang dimiliki kawan pajak sahabat Tidar. Misalnya kawan pajak sahabat Tidar ini punya mobil, punya motor, rumah. Nah, itu nanti dirinci di pengisian SPT-nya. Kemudian kalau misalnya maaf kawan pajak sahabat Tidar ada hutang, nah nanti juga harus dirinci. Jadi biar terinci semuanya, nanti tinggal pelaporannya mudah gitu, Mbak. Oke, jangan lupa sebelum kamu melaporkan disiapkan dulu nih ya. Disiapkan dulu biar nggak kebingungan nih ngisinya dari mana ya. Oke, gitu. dan sebelum kalau udah disiapkan diperiksa lagi ya Mbak, kira-kira ada yang kurang nggak nih. Terus untuk akun DJP online-nya gimana sih Mbak cara mendapatkannya? Kalau untuk akun DJP online-nya sendiri, kawan pajak sahabat Tidar itu yang pertama harus punya EVIN terlebih dahulu, Mbak. Okay. Nanti kalau kayak akun Facebook gitu kan harus registrasi. Nah, untuk DJP online ini juga harus registrasi terlebih dahulu menggunakan nomor EVIN tadi. Jadi kawan pajak sahabat Tidar yang memang belum punya akun di DJP online tadi harus registrasi terlebih dahulu menggunakan nomor EVIN. Oke, kita potong dulu nih ya Mbak ya. Buat sobat Tidar yang penasaran EVIN tuh apa sih, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Dan Luna juga ngingetin, hari ini kita siaran live streaming di Instagramnya Radio Tidar @radiotidarfm. Jangan lupa juga buat kamu yang punya pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaan kamu di 0878 0878 9430. Kita bakal bagi-bagi 3 giveaway spesial buat kamu. 10,3 FM Radio Tidar, nih generasi terpelajar 2023 stay healthy. Balik lagi masih di Radio Tidar Talk Show barengan sama Pajak nih ya. Dan udah masih ditemenin sama Mbak Delia Norma dan juga Mas Agus Setiadi. Mungkin bisa melambaikan ke kamera dulu, nyapa sahabat Tidar. Halo sahabat Tidar. Halo. Ya, dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mungkin ada yang masih asing nih ya Mbak, atau bisa gantian sama Mas Aji, boleh? Ini manggilnya apa nih Mas Agus Setiaji? Oh, Agus ya. Oke nih, SPT tuh apa sih Mas? Baik, mungkin di sini sahabat Tidar ada yang masih awam dengan yang namanya SPT. Ya. SPT itu kepanjangan dari surat pemberitahuan. Secara sederhana kita pahami bahwa SPT itu merupakan sarana untuk melaporkan baik penghitungan penyetoran pajak yang sudah dilakukan, kemudian objek pajak, bukan objek pajak yang kita terima selama 1 tahun, kemudian harta dan kewajiban seperti yang tadi ada utang ya, kalau misalnya ada itu juga dilaporkan di situ, tentunya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke, kalau kita ngomongin SPT langsung kita juga keingetan sama NPWP. Nah, sedangkan kalau NPWP itu apa Mas? Baik, NPWP itu kalau dulu mungkin apa sih bedanya NPWP sama NIK kayak gitu ya Kak ya. Jadi kalau untuk NPWP itu merupakan sarana administrasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sedikit spill nih Kak. Kalau dulu NPWP dan NIK kan berbeda. Nah, nanti per 1 Januari 2024 NPWP dan NIK itu nanti sama nomornya. Seperti itu. Terus siapa sih yang wajib punya NPWP? Oke, baik. Jadi sebetulnya siapa yang wajib memiliki NPWP? Semuanya bisa sebetulnya memiliki NPWP, namun siapa yang wajib adalah bagi seseorang yang sudah memiliki kewajiban subjektif dan objektif dari sisi perpajakan seperti itu, Kak. Terus penghasilan yang minimal berapa sih untuk yang wajib harus punya NPWP itu? Kalau untuk karyawan, kita kan ada yang namanya, nah nanti kita bahas namanya PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau untuk karyawan yang belum menikah, kemudian belum memiliki tanggungan, kurang lebih minimal 4.500.000 per bulannya. Atau selama 1 tahun itu 54 juta ke atas seperti itu. Gimana nih Sobat Tidar penghasilan kamu? Apakah sudah harus kena pajak apa belum nih? Iya. Boleh langsung komen di 0878 0878 9430 ya. Diingetin lagi kita bakal bagi-bagi 3 giveaway. Siapa tahu kamu yang bakalan dapetin giveaway-nya. Lanjut lagi, balik ke ini kita bahas hari ini pelaporan SPT tahunan 1770SS dan 1770S. Dan kita tadi udah sempat bahas tuh ya, kalau kita gajinya udah dipotong pasti bakalan dapat bukti pemotongan. Terus bukti pemotongannya udah dikasih tahu juga di mana kita bisa dapetinnya, dan itu nantinya bakal digunain buat pelaporan SPT ya. Betul. Terus pelaporan SPT-nya juga bisa melalui online dan offline. Tadi kita udah sempat bahas yang namanya pelaporan SPT via online nih Sobat Tidar. Mungkin boleh disebutin lagi apa yang harus disiapkan kalau mau pelaporan SPT online? Oke, siapa nih? Boleh bebas. Oke, sama saya ya. Baik, jadi kalau misal sahabat Tidar di sini mau lapor SPT tahunan, apa yang harus disiapin? Yang pertama, kalau misalnya emang lapornya secara online, kita bahas yang online dulu aja. Yang online, pertama disiapkan dulu untuk akun DJP online-nya.
pastikan masih ingat passwordnya. Kalau lupa password ya nanti silahkan reset password menggunakan Evin. Seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, apabila memang dari perusahaan dapat bukti potong, nah silahkan disiapkan bukti potong. Baik kalau untuk karyawan swasta itu bukti potong A1, untuk yang pegawai negeri sipil atau ASN itu namanya A2, seperti itu. Kemudian apabila ternyata di tahun tersebut menerima penghasilan lainnya yang di luar A1 maupun A2, silahkan disiapkan juga bukti potong baik final maupun tidak final. Serta tadi data-data yang kita laporkan di SPD tahunan kan ada harta, kemudian ada kewajiban berupa utang, kemudian apabila yang sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan, silahkan disiapkan data-data anggota keluarga. Seperti itu untuk dimasukkan di SPT-nya. Oke, tadi sempat dibahas dikit yang namanya Evin. Apa sih Evin tuh, Mas? Nah, Evin, ini sering banget nih. Ada yang nanya, apa sih bedanya Evin sama password DJP online? Seringkali pada login tuh langsung masukin Evin. Jadi begini untuk sahabat Tidar, untuk Evin sendiri itu merupakan sejenis kode unik yang digunakan sebagai kode keamanan pada saat melakukan pendaftaran akun DJP online maupun ketika nanti mereset password ketika lupa kata sandi. Jadi ketika posisi awal belum memiliki akun DJP online, silahkan aktivasi Evin terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah dapat nomor Evin itu digunakan untuk pendaftaran akun, bukan untuk login ya. Nanti baru bisa punya password, begitu. Oke, kalau semua udah siap nih, sekarang masuk ke bagian terpenting nih ya Kak. Setelah semua data udah siap, diperiksa nggak ada yang ketinggalan, terus cara pelaporannya tuh seperti apa? Oke, baik, ini yang online dulu ya Kak. Oke, yang online silahkan akses laman pajak.go.id/djponline atau djponline.pajak.go.id. Kemudian nanti masuk menggunakan NPWP atau NIK, kemudian masukkan password DJP online yang sudah dibuat tadi. Nah, nanti silahkan masuk ke menu lapor. Lapor, kemudian nanti diklik yang e-filing untuk karyawan ya, karena kita hari ini bahasnya karyawan. Kemudian silahkan nanti dijawab beberapa pertanyaan filter untuk nanti menentukan jenis SPT-nya, baik itu 1770SS maupun 1770S, seperti itu Kak. Oke, itu untuk yang online ya. Nah, buat sobat Tidar mungkin belum ada sedikit yang mau ditanyain atau agak sedikit kurang paham nih, nanti boleh ya langsung diingetin lagi. Silakan bertanya di 0838 0878 9430. Sekarang kita ke yang manual gimana nih Mas? Terus sekalian cara menentukan jenis formulir SPT-nya. Baik, kalau manual sebetulnya sama aja Kak, online maupun manual. Cuma kan bedanya di formnya ya. Kalau manual silahkan nanti kalau untuk formulir manual kami sudah sediakan di KPP terdekat bisa didapatkan untuk formulirnya. Nah, untuk menentukan kita menggunakan SPT 1770S maupun SS, tadi kan ada bedanya ya. Kalau 1770S itu digunakan untuk karyawan yang memiliki penghasilan di atas 60 juta, penghasilan bruto selama 1 tahun. Baik itu penghasilan final maupun tidak final, seperti itu. Intinya kita lihat dulu, kalau ternyata penghasilan bruto kita di atas 60 juta, silahkan dipilih form yang 1770S. Kemudian kalau semisal penghasilannya di bawah 60 juta, silahkan dipilih form yang 1770SS atau sangat sederhana, seperti itu. Jadi bedanya 1770S dan SS itu, S untuk sederhana, yang SS itu untuk sangat sederhana, begitu Kak. Nah formulir udah ditentukan nih, terus langkah selanjutnya apa lagi nih Mas? Sudah dapat formulir, silahkan dilengkapi pengisiannya. Baik tadi ada kolom harta dan kewajiban, kemudian ada juga untuk data anggota keluarga, kemudian silahkan diisikan data-data penghasilan serta bukti potong yang sudah diberikan dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, seperti itu. Terkadang kan mungkin terjadi nih yang namanya ini perbedaan antara yang sudah dipotong dengan pajak terutangnya. Terus nih, kalau seandainya mengalami masalah seperti ini, yang harus dilakukan apa sih? Semisal nih kurang bayar atau justru ada kelebihan pembayaran. Jadi pertama pastikan dulu untuk pengisiannya itu kawan pajak atau sahabat Tidar pengisiannya sudah benar. Dicek dari semua formulir sampai dengan formulir induknya bahwa tidak terdapat kesalahan pengisian, penulisan maupun penghitungan, seperti itu ya. Karena seharusnya sewajarnya nih Kak, kalau untuk SPT karyawan itu statusnya adalah nihil. Namun dalam kondisi tertentu memang bisa saja kondisinya menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kalau semisal kawan pajak atau sahabat Tidar mengalami SPT-nya ternyata kurang bayar, silahkan nanti untuk kurang bayarnya disetorkan dengan membuat ID billing, nanti untuk dilaporkan juga di SPT tahunan. Sedangkan kalau untuk lebih bayar, nanti bisa kita kembalikan dengan prosedur pengembalian. Tentunya nanti ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan kami nanti melakukan penelitian, seperti itu Kak.
Oke nih, terus terkait dengan poin ini PTKP nih. Oh iya. Mungkin belum dibahas nih ya. Apa tuh Kak? Mungkin Oke. sebelumnya. Jadi ada namanya di SPT tahunan itu Kak, kita mengisi kolom yang namanya PTKP atau Oke. kepanjangannya dari penghasilan tidak kena pajak, yakni batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak seperti itu. Oke. Nah, PTKP ini sendiri untuk orang pribadi yang belum menikah dan belum memiliki tanggungan, tadi kan saya sudah singgung sedikit Oke. ya, itu besarnya adalah 4.500.000 dan untuk 1 tahunnya adalah 54 juta. Jadi kondisinya kalau semisal sahabat Tidar di sini belum menikah dan belum memiliki tanggungan, penghasilan 1 tahunnya masih di bawah 54 juta, itu belum dikenakan pajak. Oke. Jadi masih nihil pajaknya. Namun tetap wajib lapor selama NPWP-nya aktif begitu. Nah, penentuan PTKP itu dilakukan per awal tahun Kak, per 1 Januari kondisinya. Jadi contoh, si Bapak Budi contohnya ya, Bapak Budi ini di tahun 2022 dia menikah di tengah tahun. Nah, kalau untuk menentukan PTKP di tahun 2022 itu statusnya adalah masih TK 0, tidak kawin dengan tanggungan 0 seperti Oke. itu. Karena kita penentuannya di awal tahun. Baru nanti di tahun 2023 status PTKP Pak Budi berubah menjadi K0, menjadi kawin dengan tanggungan 0. Baru nanti kalau misal putranya lahir itu ditambahkan di tanggungan seperti itu Kak. Oke, Iya. seru sekali nih obrolan kita hari ini dan masih banyak banget yang bakal kita bahas sampai nanti jam 11 siang Sobat Tidar. Dan jangan lupa juga buat kamu yang pengen gabung via siaran streamingnya kita, mau ngelihat keadaan di sini seperti apa. Dan juga kamu bisa mengirimkan pertanyaan via live streaming ataupun mengirim reaction di situ ya. Ditunggu di @radio_tidar_fm Magelang. Nanti kita bakal balik lagi, masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini ada Mbak Delia Norma dan juga Mas Agus Setiaji. Siap. 10,3 FM Radio Tidar, radio generasi terpelajar 2023, stay healthy. Balik lagi masih di Radio Tidar Talk Show barengan sama Pajak Magelang, dan Luna masih ditemenin sama Delia Norma dan juga Mas Agus Setiaji dari Asisten Penyuluh Pajak Magelang nih. Sekali lagi mau ngingetin nih Sobat Tidar, di hadapan kita sudah ada nih ya Mbak. Ada kalender dan juga ini tas apa nih? Tas belanja atau tas apa nih? Tas multifungsi Kak. Oke, bisa buat apa aja. Iya. Yang bisa kamu dapetin nih Sobat Tidar, bagus banget nih. Yang bisa kamu dapetin kalau kamu beruntung dan mengirim pertanyaan di 0878 0878 9430. Gimana, udah nanya belum nih? Waduh, udah lumayan banyak nih yang nanya ya. Ya sudah, nanti kita bakal pilihin siapa yang nantinya bakalan membawa pulang itu gift menarik. Oke, lanjut ke ngobrol-ngobrol kita. Nah, sebenarnya penting nggak sih untuk bisa selalu lapor pembaruan ini data kita ke pemberi kerja, Kak? Ya, penting banget Mbak kalau Oke. untuk ditanya penting atau enggaknya. Soalnya tadi terkait dengan yang sudah dibahas sama Mas Agus tadi, Oke. PTKP. Jadi ketika nanti sahabat Tidar itu punya perbaruan status nih, misalnya dari status kawin, mohon maaf, dari sebelum kawin kemudian sudah kawin, nah itu nanti harus langsung lapor ke pemberi kerjanya agar bisa disesuaikan terkait dengan PTKP-nya tadi. Karena untuk PTKP ini sangat menentukan untuk pajak terutangnya Kak. Jadi misalnya tadi sudah dicontohkan yang belum kawin itu PTKP-nya 54 juta. Nah nanti kalau misalnya sudah kawin dan juga sudah punya tanggungan anak, itu nanti PTKP-nya bisa lebih tinggi, jadi 60, misalnya 63 juta atau 72 juta. Nah itu nanti otomatis akan juga memperkecil pajak terutangnya seperti itu. Jadi wajib sekali kalau untuk sahabat Tidar yang ada perubahan status, misalnya tadi dari belum menikah kemudian sudah menikah, kemudian dari belum punya anak ke sudah punya anak, nah itu langsung dilaporkan kepada pemberi kerjanya biar bisa disesuaikan untuk PTKP-nya seperti itu. Oke, dari yang jomblo terus punya pacar nggak Nah, usah ya, kalau Mbak, itu ya? belum. Nggak usah ya, Sobat Itu Tidar belum ya. terregister kalau itu. Oke, terus nih kalau sudah dipastikan kebenaran pengisiannya sesuai dengan bukti potong, langkah selanjutnya seperti apa, Mbak? Ya, langkah selanjutnya itu langkah terakhirnya itu yaitu dengan mengirimkan SPT-nya. Kalau tadi yang secara online, tadi tinggal minta kode verifikasi, nanti bisa kawan pajak sahabat Tidar pilih itu mau dikirimkan ke email atau mau ke nomor telepon kawan pajak yang terdaftar. Nanti dikirimkan ke sana kode verifikasinya, dimasukkan untuk kode verifikasinya tadi di DJP online, kemudian klik submit, sudah selesai untuk pelaporan SPT-nya.
Nah, untuk yang secara online seperti itu. Untuk yang secara manual tentu saja harus menyampaikannya formulir tadi yang sudah diisi semuanya ke KPP Pratama Magelang. Bisa disampaikan langsung ke KPP Pratama Magelang atau bisa juga dikirimkan melalui jasa pengiriman. Nanti bisa dikirimkan ke melalui pos, JNE atau dan lain sebagainya, bisa dikirimkan seperti itu. Oke, nah satu yang hampir terlewat ya Mbak, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi tuh sampai kapan? Ya, penting sekali ini Mbak. Jadi untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan, di sini kita bahasnya orang pribadi, maksimal adalah 31 Maret tahun berikutnya. Jadi contohnya misalnya untuk SPT tahunan 2022, maka untuk orang pribadi itu maksimal 31 Maret tahun 2023 ini. Jangan sampai kelewatan. Nanti kalau ada kelewatannya 1 hari pun itu nanti langsung bisa kena denda. Waduh. Bahaya sekali Kak. Nanti ada surat cintanya dari kita untuk menagih dendanya itu. Jadi jangan sampai kelewatan 31 Maret 2023 ini. Oke, dendanya tuh mendingan buat kamu jajan atau Nah, kamu betul makan banget. Sobat Tidar ya. Iya. Oke, sebagai orang yang cinta Indonesia, jangan lupa kamu harus jadi orang yang wajib pajak nih Sobat Tidar ya. Langsung sekarang kita ke pertanyaan yang masuk ya Mbak di 0878 9430. Ini ada dari Upik nih ya, mau tanya untuk SPT tahunan maksimal pelaporannya bulan berapa ya? Terus bila terlambat perhitungan dendanya seperti apa? Ya, baru aja ya kita bahas. Jadi untuk yang pelaporannya maksimal tanggal 31 Maret tahun 2023 untuk SPT tahunan 2022. Dan dendanya adalah 100.000 per SPT. Lumayan kan ya? Jadi bisa buat beli kopi Starbucks tuh 100.000 daripada buat buat bayar denda, mending untuk beli kopi aja. Jadi jangan sampai kelewat tanggal 31 Maret 2023. Bisa dicatat di kalender Google-nya itu. Oke. Tanggal 31 Mungkin Maret. aku mau ingetin lagi buat Mas Agus sama Mbak Delian ya. Sekalian kalau mau nanti dipilihin siapa yang bakalan dapat giveaway-nya. Sambil aku baca-baca yang nanya nih. Lanjut dari Tio di Cacaban nih, kebetulan 2 bulan kemarin baru nikah. Bener nggak sih ada perbedaan lapor SPT tahunan waktu masih jomblo sama yang udah jadi bapak-bapak? Udah jadi bapak-bapak, selamat ya Mas Tio ya, udah nikah nih sekarang. Jadi untuk yang 2 bulan lalu berarti kan kira-kiranya belum bulan apa ya Mbak? Di Januari, November ya. Nah kalau untuk tadi seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk cut off-nya atau batas perubahannya itu adalah 1 Januari. Jadi ketika Mas Tio ini menikah setelah 1 Januari, maka baru bisa perubahan statusnya itu untuk SPT tahun depannya lagi, seperti itu. Jadi kalau untuk tahun ini masih mengikuti kondisi per 1 Januari yang tahun 2022. Tahun 2022 tanggal 1 Januari ternyata Mas Tionya ini kan belum menikah ya, berarti statusnya masih TK 0 dan pajak terutangnya pun mengikuti untuk perhitungan yang belum menikah, seperti itu. Nanti tadi makanya wajib untuk melaporkan. Jadi Mas Tio sekarang bisa langsung melaporkan nih ke bagian keuangannya atau ke bendaharanya terkait dengan perubahan statusnya nanti. Jadi nanti di tahun 2023 sudah ganti untuk statusnya, begitu juga dengan penghitungan pajaknya. Kalau Mas Tio yang nggak lapor atau nggak perubahan data, ya bagian keuangannya mana tahu kan ya. Nah jadi harus penting untuk bisa pelaporan perubahan status tadi. Seperti itu Mbak. Oke, thank you Tio udah gabung ya. Terus lanjut ini ada Mbak Luna dan Mbak Pajak Magelang, selamat pagi. Selamat pagi. Ini ada Kemas di Secang nih, kebetulan tahun 2022 tuh resign kerja dan penghasilan udah drop, nggak seperti ketika kerja, malah sekarang kayaknya penghasilannya masuk kategori tidak kena pajak deh ya. Terus apakah tetap harus mengurus SPT baru atau gimana ya? Ya, jadi kalau untuk yang sudah resign seperti Mas Kemas atau mungkin penghasilannya drop katanya tadi ya. Nah, itu tadi dikembalikan kepada dasarnya terlebih dahulu. Untuk dasarnya, selama NPWP-nya aktif, itu tetap wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Berapapun penghasilannya. Misalnya tidak ada penghasilan pun bisa dilaporkan nihil. Kalau misalnya nanti kedepannya memang penghasilannya dirasa belum melebihi PTKP, monggo silahkan kalau Mas Kemas ini mau menyampaikan permohonan yang namanya permohonan non efektif. Jadi nggak perlu lapor, tapi itu harus permohonan terlebih dahulu. Nanti silahkan dilaporkan terlebih dahulu permohonannya bahwa
saya sudah berpenghasilan di bawah PTKP, maka saya memilih non efektif. Nanti kalau misalnya tiba-tiba sudah penghasilannya tinggi lagi di atas PTKP, bisa diaktifkan kembali. Tapi selama NPWP-nya masih aktif, maka tetap harus melaporkan SPT tahunannya. Nanti kalau memang mau nggak lapor SPT, ya permohonan non efektif terlebih dahulu. Gitu. Oke, masih lumayan banyak pertanyaannya. Siap masih nih. banyak. Ini mau gantian Mas? Boleh. Ini sekarang dari Aunisiang Maluna mau nanya nih, siapa saja yang wajib melaporkan SPT? Terima kasih dari Mila di Magelang. Oke, ya. Kembali mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Kak Delia, siapa sih yang wajib lapor SPT? Tadi kembali lagi, bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dengan status aktif, Kak, silahkan dilaporkan SPT tahunannya sebelum 31 Maret. Pokoknya intinya, kalau semisal kawan pajak atau sahabat tidar di sini lupa status NPWP saya aktif atau tidak, silakan bisa konfirmasi ke KPP Pratama Magelang. Bisa melalui WA di 0817 0524 524. Seperti itu. Atau bisa juga mampir nih ke kanal medsos kami, bisa di @pajakmagelang. Instagram, Twitter itu ada, Kak. Gitu. Oke, ini ada dua pertanyaan yang intinya hampir sama nih ya. Yang satu, apakah setiap pemilik NPWP itu wajib melakukan pelaporan SPT? Dan apabila sudah nggak kerja, gimana caranya untuk menghapus NPWP? Yang satu lagi juga gimana cara menonaktifkan NPWP? Sama ya Kak ya tadi ya. Oke, jadi kembali mengingatkan untuk NPWP yang wajib lapor tadi kan yang memiliki NPWP aktif ya Kak ya. Selama aktif wajib lapor. Kemudian apabila memang untuk karyawan penghasilannya berada di bawah PTKP, karena memang kan untuk yang penghasilan di bawah PTKP itu nihil, tidak ada pajaknya Kak, seperti itu silahkan bisa mengajukan permohonan non efektif. Jadi kalau misal non efektif itu nanti kedepannya sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila memang akan digunakan kembali NPWP-nya. Namun untuk kondisi tertentu wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan, tapi ini khusus untuk yang perempuan Kak. Jadi kalau untuk laki-laki itu tidak bisa dihapus NPWP-nya kalau ternyata masih hidup seperti itu. Jadi untuk NPWP laki-laki bisa dihapus apabila sudah meninggal dunia atau sudah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya begitu. Atau kalau NPWP-nya ganda. Nah, apabila ternyata seorang perempuan atau wanita statusnya sudah menikah, kemudian NPWP-nya mau digabung dengan suami, itu bisa diajukan penghapusan agar nanti digabung NPWP-nya dengan suami, seperti itu. Oke, nah kita stop dulu, nanti lanjut lagi. Sekalian nanti kita balik bakalan ngumumin ya siapa yang bakalan dapetin 3 giveaway dari pajak. Dan yang pengen nanya boleh, masih aku tunggu di 0878 0878 9430. Jangan lupa juga, kamu juga bisa gabung via streamingnya Instagram Radio Tidar di @radiotidar ya. 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Masih di Radio Tidar Talk Show bareng sama Pajak. Dan Luna masih ditemenin sama Mbak Delia Norma dan juga Mas Agus Setiaji. Ini asisten penyuluh pajak nih ya. Boleh melambaikan tangan ke kamera lagi buat nyapa sahabat Tidar. Halo sahabat Tidar. Kita masih semangat buat jawabin pertanyaan kamu nih sahabat Tidar. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab nih ya. Dari Dewi Cahyani mau nanya nih, kalau pensiunan wajib laporan tahunan nggak ya? Terus kalau penghasilannya di bawah PTKP gimana nih? Oke, ini siapa yang jawab nih? Boleh bebas siap. Baik Bu Dewi, apabila sudah pensiun kemudian wajib lapor atau tidak SPT-nya. Jadi kita lihat dulu, apabila memang pensiunan tersebut status NPWP-nya masih aktif, silahkan untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, untuk pensiunan khususnya untuk yang ASN ya Kak ya, kalau untuk ASN dari PNS itu kita bisa download bukti potongnya di Taspen. Kalau untuk yang TNI Polri di Asabri, seperti itu. Nah, nanti kita lihat kalau semisal pensiunan status penghasilannya masih dipotong pajak, itu nanti tiap tahunnya masih wajib lapor. Tapi kalau semisal pensiunan ternyata penghasilannya di bawah PTKP tidak kena pajak, silakan apabila ingin diajukan permohonan non efektif supaya tidak perlu lapor setiap tahunnya, begitu Kak. Oke, thank you sudah jawabin pertanyaan Sobat Tidar yang masuk di 0838 0838 9430. Sudah dipilih mungkin siapa yang bakal dapat giveaway? Ada orang? Oke, boleh. Oke. Nanti lagi. Iya, nanti ya kita omongin ya. Ya udah, nanti di sesi terakhir ya. Oke, siap. Jadi biar Sobat Tidar deg-degan dulu aja. Nah, oke, kita punya game seru nih. Apakah hoax atau fakta nih ya? Udah siap jawab nih? Siap gak ya? Siap. Deg-degan nggak kira-kira? Deg-degan nih. Udah berasa kuis. Oke, gaji kecil nggak apa-apa nggak lapor pajak, gimana nih? Ini hoax. Oke. Terus freelancer harus punya NPWP.
Fakta. Yes. Lanjut, gaji UMR Magelang tetap bayar pajak. Hoax ya. Oke, Mbak Dewi aman nih berarti Luna ya. Lanjut lagi, pajak bayarnya 5% dari gaji. Hoax. Oke. Lanjut, denda telat lapor SPT gede banget. Hoax. Oke. Tergantung sih ya. 100.000 lumayan tuh buat jajan ya. Iya, buat nongkrong gitu ya. Selanjutnya nih, lapor SPT ribet. Hoax. Tadi udah kita jelasin juga ya caranya gimana. Iya. Ini menarik nih, orang pajak suka orang-orang yang flexing di sosmed. Fakta nih, fakta. Ada nggak sih ini orang pajak yang berarti kerjanya scroll gitu? Boleh. Iya. Biasanya kita scroll nih, siapa yang suka flexing. Nah, nanti Ini kita sasaran empuk nih ya. Iya. Yuk, boleh yang pada Boleh nih flexing. di-flexing nih. Lanjutkan flexing kalian ya. Kan flexingnya kita bisa nanti ketemuan deh. Oke, terakhir orang pajak menyeramkan. Hoax. Ini katanya enggak ya? Rawa-rawa loh. Oke deh, thank you banget nih ya sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin boleh diumumin yang menang? Oke. Nih, siapa aja kira-kira yang menang? Pertama untuk Kak Tio. Selamat Oke. Kak Tio. Selamat Kak Tio. Ini Tio di 0811 256 sekian. Lanjut. Yang kedua ada Kak Kemas dari Secang ya. Oke, jadi 0856 432 sekian. Yang terakhir selamat buat Kak Mila. Di 0882 3953. Oke, ditunggu nanti bakal dihubungin sama Radio Tidar ya. Siap-siap aja di WhatsApp kamu. Terakhir mungkin Mas dan juga Mbak, siapa dulu nih pesan buat Sobat boleh. Tidar? Baik, untuk sahabat Tidar, kawan pajak yang ada di Magelang, ayo segera laporkan SPT tahunannya mumpung belum terlambat. Ya kan? Untuk terlambatnya paling lambat 31 Maret tahun 2023. Silahkan apabila mengalami kendala atau kesusahan nih dalam pelaporannya, silahkan datang ke KPP Pratama Magelang atau bisa menghubungi WhatsApp kami di 08170 524 524 seperti itu. Oke, diulangin lagi mungkin WhatsApp-nya. Ya, untuk WhatsApp-nya bisa di 0817 0524 524. Oke, gantian Mbak Delia. Boleh, dan yang terpenting untuk kawan pajak sahabat Tidar, jangan takut dengan pajak karena pajak kita untuk kita. Oke. Oke, jangan takut juga orang pajak ramah-ramah kali ya. Oke, sebagai wajib pajak yang baik, laporin pajak kamu dong Sobat Tidar ya. Sekali lagi sebelum 31 Maret 2023. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat Mbak Delia Norma dan juga Mas Agus Setiaji. Sama-sama Kak Luna, terima kasih juga. Terima kasih Kak Luna. Yes, Terima kasih Tidar juga untuk semuanya. sahabat Tidar yang udah nyimak nih dari tadi. Yes, kita akhiri ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang SPT tahunan 1770SS dan juga 1770S nih Sobat Tidar ya. Thank you sudah gabung dan Luna pamit, suara di